Imam Al-Ghazali ini memberikan semacam prolog pengantar kepada kita. Ilmu menuju jalan akhirat dan sesuatu yang dijalani oleh orang-orang salaf soleh itu, yang oleh Allah disebut dengan fikih, disebut dengan diya, disebut dengan nur, ternyata sekarang ini sudah menjadi sesuatu yang terlipat di kalangan makhluk, tidak direken, tidak diperhatikan, dan menjadi hal kelupaan yang terlupakan. Katanya Imam Al-Ghazali, walamma Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pada pertemuan yang sekarang ini ngaji kitab Ihya Ulumuddin halaman 3. Fa amma ilmu tariqil akhirati, sedangkan ilmu jalan akhirat, jalan menuju akhirat, ilmu jalan menuju akhirat. Wa ma daraja alaihi salafus salihu, dan sesuatu yang dilakukan oleh orang salaf yang saleh, mimma sammahu Allah subhanahu fi kitabihi, dari hal atau sesuatu yang dinamai oleh Allah subhanahu fi kitabihi, dalam kitabnya, fikhan sebagai nama fikih, wa hikmatan dan hikmah, wa ilman dan ilmu, wa diyaan dan cahaya, wa nuron dan nur, wa diyaan sinar cahaya, wa nuron dan nur, wa hidayatan dan petunjuk, wa rusdan dan petunjuk. Faqad asbaha min bainil khalqi matwiyan wa sara nasyan mansiyan. Faqad asbaha, sungguh telah menjadi. Apa yang menjadi itu? Ilmu tariqil akhirah wa ma daraja alaihi salafus salih, ilmu yang mengantarkan jalan akhirat dan sesuatu yang dilakukan, dijalani oleh orang salaf as-salih. Jadi daraja alaihi ini dilakukan atau dijalani atau dilalui oleh orang salaf soleh, yang oleh Allah dinamai dengan fikih, hikmah, ilmu, dia, nur, hidayah, rusyd, kan begitu. Ternyata ilmu ini telah menjadi apa? Matwiyan min bainil khalqi, telah menjadi matwiyan, sesuatu yang dilipat, min bainil khalqi, di kalangan makhluk. Berarti kalau dilipat sudah tidak diperhatikan, ora direken, ora diurus. Wasara nasyan mansiya, dan sudah menjadi lupa yang terlupakan. Waduh, sudah lupa terlupakan lagi. Allah. Walamma kana hadza, ketika hal ini, ya tak? Walamma kana, di saat ada, hadza hal ini, salman adalah keretakan, fiddini dalam agama, mulimman keretakan yang besar banget, wa khadban mudlahimman, dan keadaan yang gelap. Ketika hal ini sudah menjadi keretakan yang dahsyat dalam agama dan sudah menjadi khabban mudlahiman, keadaan yang gelap, aitul istighala, ra'aitu, maka saya melihat al-istighala, pada menyibukkan, bitahriri hadzal kitabi, dengan meredaksikan kitab ini, muhimman, adalah sesuatu yang penting. Ihya'an li ulumiddini, karena menghidupkan pada ilmu-ilmunya agama, wa kashfan, dan menyingkap
an manahijil a'immatil mutaqaddimin, dari jalan-jalannya, metode-metodenya para imam al-mutaqaddimina, imam-imam mutaqaddimin, imam-imam yang dahulu. Wa idahan, dan karena memperjelas limanahil ulumi, pada puncak-puncaknya ilmu, an-nafi'ati, yang bermanfaat, indan nabiyina, di sisi para nabi, wassalafis salihina, dan orang salaf yang saleh. Luar biasa ini kan. Jadi Imam Al-Ghazali ini memberikan semacam prolog, pengantar kepada kita ilmu menuju jalan akhirat, dan sesuatu yang dijalani oleh orang-orang salaf soleh itu, yang oleh Allah disebut dengan fikih, disebut dengan dhiya, disebut dengan nur, ternyata sekarang ini sudah menjadi sesuatu yang terlipat di kalangan makhluk, tidak direken, tidak diperhatikan, dan menjadi hal kelupaan yang terlupakan. Katanya Imam Al-Ghazali, walamma kana hada salman fiddin, ketika keberadaan hal ini menjadi sebuah keretakan yang mulimah, yang agung dalam urusan agama, wa khatban mudlahimman, dan menjadi urusan yang gelap dalam urusan agama, maka katanya Imam Al-Ghazali, ra'aitu, maka saya melihat. Itu menjadi jawab ya. Ra'aitu, maka saya melihat, al-ishtighala bi tahriri hadzal kitabi, menyibukkan dengan meredaksikan kitab ini, muhimman, adalah suatu yang penting. Apa tujuannya? Ihya'an li ulumiddin, karena membangkitkan, menghidupkan ilmu agama. Wa kasfan, kemudian mengurai, menyingkap dari jalan-jalannya para imam, metode-metodenya para imam, cara-caranya para imam al-mutaqaddimina yang terdahulu. Selain itu, wa idahan limanahil ulumin nafi'ati, dan menjelaskan puncak-puncaknya ilmu yang bermanfaat, indan nabiyyina, di sisi para nabi, wassalafis salihina, dan orang salaf saleh. Jadi ini adalah di antara latar belakang kitab Ihya Ulumuddin ini dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Waqad assastuhu, sungguh telah aku memberikan pondasi pada kitab ala arba'ati arba'in, atas 4 beberapa seperempat, atas 4 beberapa seperempat. Wahia, adapun arba'ati arba', rubu'ul ibadati, adalah menjelaskan seperempatnya beberapa ibadah. Wa rubu'ul adati, dan seperempatnya menjelaskan beberapa adat, tradisi. Wa rubu'ul muhlikati, dan seperempatnya menjelaskan hal-hal yang mencelakakan, menghancurkan, merusak. Wa rubu'ul munjiati, dan seperempatnya menjelaskan hal-hal yang menyelamatkan. Kata Imam Al-Ghazali, saya mendasari kitab ini pada 4 beberapa perempat. Jadi perempatnya sebanyak 4. Yang seperempat menjelaskan tentang ibadah, yang seperempatnya menjelaskan tentang adat, yang seperempatnya menjelaskan tentang muhlikat, sesuatu yang merusak, menghancurkan, yang seperempatnya menjelaskan tentang al-munjiyat, sesuatu yang menyelamatkan. Ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali sebanyak 4 jilid. Isinya ini cuma 4 ini. 4 ini juga seperempat kan begitu. Wasaddartu, dan memulai siapa saya, al-jumlata, pada kumpulan, bi kitabil ilmi, dengan kitab yang menjelaskan ilmu.
Jadi pada keseluruhan ini, jumlah kitab ini, Imam Al-Ghazali memulai membahas terkait dengan ilmu. Li'annahu, karena sesungguhnya ilmu ghayatul muhimmi adalah puncaknya perkara yang penting. Kenapa kok dimulai dengan pembahasan tentang ilmu? Karena ilmu itu adalah puncaknya sesuatu yang penting. Li'akshifa awalan, agar pertama kali saya mengurai anil ilmi, tentang ilmu alladzi ta'abbadallahu ala lisani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Anil ilmi, tentang ilmu alladzi ta'abbadallahu, yang mewajibkan Allah, siapa Allah, ala lisani Rasulihi, melalui lisan utusannya. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-a'yana bitolabihi, al-a'yana, pada beberapa setiap manusia, bitolabihi, dengan mencari ilmu. Idza qala, karena bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolabul ilmi, adapun mencari ilmu, faridatun, adalah kewajiban, ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Wa umayyizu, dan aku membedakan, fihi, dalam kajian ilmu itu, al ilman nafi'a, pada ilmu yang bermanfaat, minad dharri, dari ilmu yang berbahaya. Jadi selain menjelaskan terkait dengan kepentingan ilmu, Imam Al-Ghazali juga mengurai, membedakan mana ilmu yang bermanfaat, mana ilmu yang berbahaya. Idza qala, karena bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana katanya sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'udzu, kami berlindung billahi, kepada Allah, min ilmin, dari ilmu, la yanfa'u, yang tidak memberikan manfaat, apa ilmu. Wa uhaqqiqu, dan saya mentahqiq, memberikan tahqiq, menyatakan, diurai secara detail, valid dan kuat, itu tahqiq. Maila ahlil asri, pada kecenderungannya penduduk masa, ansyakilatis sawabi, jauh dari aspeknya kebenaran, wankhida'ahum, dan tertipunya mereka, terbujuknya mereka, bila mi'is sarabi, dengan kilauan fata morgana, waktina'ahum, dan mengambil cukupnya mereka, minal ulumi, dari beberapa ilmu, bil kisri, dengan kulitnya, anil lubabi, jauh dari inti sarinya ilmu. Luar biasa Imam Al-Ghazali. Jadi katanya Imam Al-Ghazali, saya memulai kitab saya ini, al-jumlah ini, sekumpulan kitab ini, saya mulai dengan kitabul ilmi, menjelaskan terkait dengan ilmu. Kenapa kok dimulai dengan ilmu? Karena ilmu ini adalah puncaknya sesuatu yang penting. Pertama kali saya akan mengurai terkait dengan ilmu yang Allah Ta'ala mewajibkan melalui lisannya Rasulnya. Lisannya Rasul siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Al-a'yana bitolabihi, Allah Ta'ala mewajibkan ini kepada siapa? Al-a'yana, pada beberapa setiap manusia. Jadi di situ ada ta'abbada, mewajibkan. Al-a'yana, pada setiap manusia, bitolabihi, dengan mencari ilmu. Seperti itu. Kok bisa sedemikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Kemudian Imam Al-Ghazali juga akan membedakan ilmu mana yang bermanfaat dan ilmu mana yang berbahaya.
Kenapa? Idza qala, karena Rasulullah SAW bersabda, na'udzu billahi min ilmin la yanfa'. Kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Juga Imam Al-Ghazali mentahqiq, memberikan pernyataan dengan valid, tegas. Itu maksudnya tahqiq itu. Kecenderungannya penduduk satu masa yang jauh dari aspek-aspek atau sisinya kebenaran. Mereka jauh dari hal itu. Justru mereka itu tertipu dengan kilauan-kilauan fata morgana. Kilauan fata morgana ini kilauan duniawi. Kayak gini sudah hebat, sudah cukup seperti itu. Sudah ini aja kayaknya yang penting lah. Kayaknya lebih penting ilmu ini. Dia padahal ketika disampaikan tidak begitu penting. Ini namanya lami'is sarab. Fata morgana itu ketika dilihat dari jauh kayaknya ada air kan. Setelah nyampe tidak ada apa-apa. Sama penduduk masa, padahal masa di waktu Imam Ghazali. Jadi mereka terpesona dengan ilmu-ilmu yang padahal kata Imam Al-Ghazali itu fata morgana itu. Ketika disempiri, apa pentingnya ilmu itu? Apalagi di masa sekarang ya mursyidnya seperti itu. Kita ini terjebak dengan lami'is sarab, kayaknya penting sok-sok, ternyata tidak penting. Tidak ngefek apa-apa. Kemudian mereka mengambil cukup dengan ilmu hanya sebatas kulit, jauh dari intisari. Yang penting sudah menguasai Miftahul Mubtadi, malas gitu mau mendengarkan Jami'ud Durus. Malah mendengarkan orang cerita itu, podcast itu kan. Padahal itu fata morgana tidak penting isinya apa itu kan. Itu ya. Coba itu kalau Jami'ud Durus misalnya atau Ihya yang didengarkan, itu tidak lami'is sarab seperti itu. Wa yastamilu, dan meliputi ruf'ul ibadati apa seperempatnya beberapa hal yang menjelaskan ibadah. Wa yastamilu, dan meliputi ruf'ul ibadati ala asyarati kutubin, apa seperempatnya beberapa hal yang menjelaskan tentang ibadah. Ala asyarati kutubin, atas 10 kitab, 10 pembahasan berarti ya. 10 kajian, kira-kira begitu. Kitabil ilmi, kitab yang menjelaskan tentang ilmu, berarti ada kajian ilmu. Wa kitabi qawaidil aqaidi, dan kitab yang menjelaskan beberapa kaidah, beberapa akidah-akidah. Wa kitabi asrarit taharati, dan kitab yang menjelaskan rahasia-rahasia bersesuci. Wa kitabi asraris salati, dan kitab yang menjelaskan beberapa rahasianya salat. Nanti akan diurai panjang lebar nanti di rukun ibadah. Wa kitabi asrariz zakati, dan kitab yang menjelaskan rahasia-rahasia zakat. Wa kitabi asraris siyami, dan kitab menjelaskan beberapa rahasianya puasa. Wa kitabi asraril haji, dan kitab yang menjelaskan beberapa rahasianya haji. Wa kitabi adabi tilawatil qur'ani, dan kitab yang menjelaskan tentang adab-adab atau tata krama membaca Al-Qur'an. Wa kitabil adhkari, dan kitab yang menjelaskan beberapa zikir. Wa da'awati, dan beberapa doa. Wa kitabi tartibil awradi, dan kitab yang menjelaskan urutannya beberapa wirid. Fil awqati, pada beberapa waktu, seperti itu. Wa amma rubul adati wallahu a'lam bissawab.